Bab 4601 Membunuh Lei Hong. Ini Tuan Lei Hong. Tuan Lei Hong, apakah Anda mencoba membunuh Zhang San? Beberapa orang yang baru saja akan pergi tetapi datang untuk menonton pertunjukan langsung mengenali Lei Hong dan Zhang San. Lei Hong adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia di Sun Brightwell sebelum ia menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Apalagi, dia juga menghadiri banyak acara penting di dunia transendensi di masa lalu. Adapun Zhang San, meskipun dia bukan salah satu pembangkit tenaga tertinggi dunia terkuat, dia masih merupakan pembangkit tenaga tertinggi dunia yang terkenal. Hal terpenting sekarang adalah bahwa Zhang San adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik tertinggi di klannya. Saat ini, bukan hanya 3 dunia atas, tetapi sebagian besar kekuatan tertinggi dunia di 18 dunia tengah telah bersembunyi, takut Lei Hong akan membunuh mereka. Lei Hong selalu sombong, berperang, dan kejam. Sebelum terobosannya, tidak ada yang takut padanya seperti sekarang karena ada banyak yang bisa mengendalikannya. Namun, sekarang dia telah menerobos, selama dia tidak memprovokasi dunia penentang dewa, dia seperti penguasa di Myriad Worlds. Terlepas dari duo dari God Dev Yingwell, tidak ada seorang pun di Myriad Worlds yang cocok untuknya sama sekali. Tuan Zhang San benar-benar datang ke sini. Bukankah dia takut mati? Itu benar. Bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia dari set surgawi hukum mendalam meninggalkan sekte dan bersembunyi setelah kematian Lord Fang dikonfirmasi. Siapa 2 orang yang berdiri di depannya? Dengan status Tuan Zhang, dia sebenarnya bersedia berdiri di belakang mereka. Apakah mereka pembangkit tenaga tertinggi dunia yang kuat? Aku tidak tahu tentang pemuda lainnya, tapi salah satunya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 pertama setelah jeda sejarah dari dunia penentang dewa. Beberapa penonton langsung mengenali Feng Qingyang. Sebelumnya, ketika pagoda melintasi surga muncul, Feng Qingyang menjaga pagoda dan mencegah orang lain memasuki pagoda. Pada saat itu, selain para orang suci dan pembangkit tenaga tertinggi dunia, banyak demi orang suci dan pembangkit tenaga tertinggi dunia yang akan datang juga pergi untuk melihat-lihat. Ternyata Tuan Feng Qingyang. Kalau begitu, orang di sebelahnya seharusnya adalah Tuan Duan Lingtian, kan? Saya mendengar bahwa Tuan Duan adalah murid Tuan Feng. Keduanya telah menjadi terkenal di dunia yang menentang dewa. Pantas saja Tuan Lei tidak langsung membunuh Tuan Zhang. Tidak heran dia meminta bantuan mereka berdua, lagi pula mereka tidak lebih lemah darinya. Hanya ada 4 pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7 sekarang. Saya tidak menyangka bisa bertemu mereka semua sekaligus hari ini. Banyak orang kagum dan merasa beruntung. Mereka baru saja bertemu Meng Han dari Jadetide Heavenly Mansion di batas luar, yang juga merupakan satu-satunya pusat kekuatan tertinggi level 7 di batas luar. Begitu mereka melangkah keluar, mereka bertemu dengan Feng Qingyang, Duan Lingtian, dan Lei Hong. Tuan Lei jelas ingin membunuh Tuan Zhang. Akankah keduanya menyetujui permintaannya? Saya kira demikian. Bagaimanapun, mereka adalah teman sebaya. Tidak perlu membakar jembatan untuk orang luar. Kebanyakan orang mengira Duan Lingtian dan Feng Qingyang akan menyerah pada Lei Hong. Pada saat ini, Feng Qingyang dan Duan Lingtian diam-diam bertukar pandang. Kemudian, Duan Lingtian memandang Lei Hong seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh dan berkata dengan jijik, "Kamu pikir kamu ini siapa? Mengapa kami harus membantu Anda?" Meskipun ini adalah pertama kalinya Duan Lingtian bertemu Lei Hong, dia telah mendengar tentang Lei Hong sejak lama. Ekspresi Lei Hong berubah drastis setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Para penonton juga terkejut. Duan Lingtian terlalu mendominasi. Bukan saja dia tidak sopan kepada Lei Hong, yang setara dengannya, tetapi dia juga tampak sedikit bermusuhan. Tuan Duan, mata Zhang San berbinar dengan rasa terima kasih. Dia merasa tidak nyaman sampai Duan Lingtian berbicara. Lagi pula, dia tidak yakin apakah Duan Lingtian dan yang lainnya akan menyerah padanya. Duan Lingtian, apakah kamu akan membakar jembatan denganku? Lei Hong bertanya dengan suara berat. Jadi bagaimana jika aku? Kamu pikir kamu siapa? Kata Duan Lingtian sambil mencibir. Duan Lingtian sama sekali tidak memiliki kesan yang baik tentang Lei Hong. Kesampingkan perbuatan Lei Hong baru-baru ini, setelah Duan Lingtian mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal, Lei Hong adalah salah satu kekuatan tertinggi dunia dari 3 dunia atas yang telah mengancam dunia penentang dewa untuk menyerahkannya. Jika bukan karena ketakutan mereka padanya setelah terobosannya, mereka pasti sudah menghancurkan dunia penentang dewa, yang pasti akan mempengaruhi keluarga dan teman-temannya.
Lei Hong tidak menyangka Duan Lingtian begitu bermusuhan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Tidak ada alasan bagi Duan Lingtian untuk bermusuhan bahkan jika Duan Lingtian tidak setuju dengannya. Duan Lingtian mengejek dengan dingin dan melangkah maju. Dalam sekejap, energinya melonjak seiring dengan hukum ruangnya, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Berdengung, sinar pedang besar terbang keluar, menerangi langit dan membelah awan. Itu sangat besar sehingga menutupi matahari dan langit. Itu menembak ke arah Lei Hong dengan kecepatan kilat. Swoosh! Retakan spasial muncul di belakangnya, dan menghasilkan badai saat terbang. Seolah-olah itu akan menghancurkan seluruh dunia transendensi. Di kejauhan, formasi penjaga sekte surgawi hukum yang mendalam bangkit, nyaris tidak menghalangi gelombang kejut serangan dan membuat semua orang di dalamnya khawatir. Aura ini, apakah itu saudara Duan? Meng Han adalah orang pertama yang keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Lei Hong berteriak, "Duan Lingtian, apa yang kamu lakukan?" Sudah terlambat bagi Lei Hong untuk mengelak, jadi dia mengerahkan seluruh energi dan hukumnya untuk memblokir pedang. Sayangnya, setelah kebuntuan singkat, dia tidak bisa lagi bertahan dan dipenggal. Ledakan, tubuh Lei Hong meledak, tetapi tidak ada daging atau darah. Seolah-olah dia baru saja menghilang ke udara tipis. Feng Qing yang mencibir, dia cukup berhati-hati, itu hanya doppelganger. Duan Lingtian tetap acuh tak acuh. Sejak dia mendeteksi Lei Hong, dia sudah bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Kemudian, ketika Lei Hong dengan berani menargetkan Zhang San di hadapannya dan tuannya, dia sudah menduga bahwa tubuh asli Lei Hong tidak ada di sini. Namun, bahkan jika itu hanya doppelganger dari hukum, dengan dao langit dan bumi yang dikuasai Lei Hong dan hukum lain yang dia pahami dengan bentuk yang sempurna, itu masih jauh lebih kuat daripada pusat kekuatan tertinggi dunia. Sebaliknya, doppelganger sama sekali bukan tandingan Duan Lingtian. Ini terlihat jelas dari bagaimana Duan Lingtian memenggal kepala doppelganger hanya dengan satu serangan. Bukan hanya Duan Lingtian, bahkan Feng Qing yang dapat dengan mudah menghancurkan doppelganger tersebut. Ternyata, itu hanya doppelganger. Pada saat ini, para penonton juga pulih dari keterkejutan mereka. Sebelumnya, ketika Duan Lingtian menyerang dan membunuh Lei Hong hanya dengan satu serangan, mereka sangat terkejut. Sekarang setelah mereka mengetahui bahwa itu hanya doppelganger, mereka tentu saja tidak lagi terkejut. Bab 4602 Lei Hong bersembunyi. Doppelganger Lord Lei benar-benar seperti aslinya. Seru beberapa orang, apalagi pembangkit tenaga tertinggi dunia yang akan segera terjadi. Orang dapat dengan mudah membedakan antara doppelganger dari pembangkit tenaga tertinggi dunia dan orang yang sebenarnya. Mata mereka biasanya tak bernyawa. Namun, doppelganger Lei Hong berbeda. Mereka bisa dengan jelas melihat emosi di matanya. Juga tidak ada kelainan yang bisa mereka temukan dengan kesadaran surgawi mereka. Perubahannya sangat besar setelah menjadi pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7, kata seseorang. Lei Hong adalah penduduk asli Myriad Worlds. Dia tidak memiliki kekuatan garis keturunan dan bisa memanggil doppelgangers dari hukum. Berbeda dengan yang lain, Duan Lingtian dan Feng Qing yang secara alami menyadari perubahan kualitatif pada doppelganger mereka setelah menjadi pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7. Pada awalnya, mereka hanya secara singkat memperluas kesadaran surgawi mereka yang menyentuh Lei Hong sehingga mereka tidak menyadari hal yang tidak biasa. Hanya keberanian Lei Hong yang membuat Duan Lingtian curiga bahwa Lei Hong hanyalah seorang doppelganger. Karena Lei Hong berniat membunuh semua kekuatan tertinggi dunia, bagaimana dia bisa menunjukkan dirinya secara terbuka dan menempatkan dirinya dalam bahaya. Selain itu, bagaimana dia bisa memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri dari dua pusat kekuatan tertinggi tingkat 7. Novelringan.com. Bahkan jika Duan Lingtian dan Feng Qing yang hanyalah pembangkit tenaga listrik tingkat 7 biasa, jika mereka bergabung, Lei Hong masih harus membayar mahal untuk melarikan diri dari mereka. Sementara itu, Zhang San akhirnya menghela nafas lega. Meski sekarang dia tahu itu hanya doppelganger, Lei Hong masih mampu membunuhnya. Setelah tenang, dia segera mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Duan Lingtian. "Terima kasih, Tuan Duan. Jangan sebutkan itu," Duan Lingtian berkata dengan ringan, "kamu bukan hanya teman Tuan Xiao, tapi kamu juga membawa kami ke sini. Aku tidak bisa melakukan apa-apa jika seseorang menyerangmu. Jika Anda terbunuh, itu akan memengaruhi reputasi saya dan tuan saya." Meskipun Duan Lingtian berbicara dengan tenang,
Kata-katanya mendominasi. Pada saat ini, ledakan tawa terdengar di udara sebelum Meng Han terbang. Saudara Duan, Saudara Feng, kita bertemu lagi. Lei Hong harus bersyukur dia mengirim doppelgangernya. Kalau tidak, dia pasti sudah mati hari ini. Meng Han mendarat di depan Duan Lingtian dan Feng Qingyang dan menyapa mereka dengan antusias. Duan Lingtian, Feng Qingyang, dan Xiao Mubei mengerti arti di balik kata-kata Meng Han. Meng Han menyadari kekuatan Duan Lingtian dan tahu bahwa meskipun Lei Hong ada di sini secara pribadi, Duan Lingtian masih dapat membunuh Lei Hong. Namun, Zhang San dan yang lainnya berasumsi bahwa Meng Han hanya bersikap sopan. Lagi pula, sepertinya dia memiliki hubungan yang baik dengan Duan Lingtian dan Feng Qingyang. Tidak hanya itu, dia juga sepertinya tidak menyukai Lei Hong dan bersedia bergabung dengan keduanya untuk menangani Lei Hong. Saya tidak berharap Tuan Meng dari batas luar memiliki hubungan yang begitu baik dengan Tuan Duan dan Tuan Feng. Bukankah itu normal? Tidakkah Anda mendengar bahwa Tuan Meng adalah orang pertama yang memasuki pagoda melintasi surga berkat Tuan Duan dan Tuan Feng? Saya mendengar bahwa sebelum menjadi terkenal, Tuan Duan sebentar bergabung dengan Jadetide Heavenly Mansion sebagai murid juga. Untungnya untuk Lord Lei, dia tidak muncul secara langsung. Kalau tidak, dia kemungkinan besar akan mati hari ini. Petik 2. Zhang San merasa sangat disayangkan Lei Hong tidak datang sendiri hari ini. Kemudian, ketika yang lain keluar dari sekte surgawi hukum yang mendalam, mereka juga mengetahui tentang apa yang terjadi dan terkejut. Saat ini, satu orang bersembunyi di balik kerumunan dan mengirim pesan ke Lei Hong. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia yang akan datang dari Sun Bright World. Kekuatan miliknya diatur oleh sekte Qian Xuan Sein, yang merupakan sekte Lei Hong. Pada saat ini, ekspresi Lei Hong agak tidak sedap dipandang. Dia meninggalkan dunia transendensi untuk dunia terang matahari sekarang. Dia benar-benar tidak menyangka Duan Lingtian begitu sombong dan menghancurkan doppelgangernya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia menyinggung Duan Lingtian. Apakah aku terlalu sopan sebelumnya sehingga dia mengira aku penurut? Saya perlu membuat lebih banyak persiapan. Siapa yang tahu jika Duan Lingtian dan Feng Qing yang akan datang ke Sun Bright World dan bergabung untuk membunuhku. Pada saat ini, Lei Hong menerima pesan, dan ekspresinya semakin tidak sedap dipandang. Apa, Meng Han juga berdiri di pihak mereka dan bersedia bergabung dengan mereka untuk berurusan denganku? Meng Han bahkan mengatakan bahwa jika saya ada di sana secara pribadi, saya tidak akan mampu bertahan. Lei Hong yakin dia bisa melarikan diri dari Duan Lingtian dan Feng Qing yang bahkan jika mereka bergabung. Paling-paling, dia akan terluka. Namun, jika Meng Han bergabung dengan mereka juga, dia tidak yakin bisa melarikan diri sama sekali. Meng Han, tidak ada permusuhan di antara kita. Mengapa Anda bekerja sama dengan mereka melawan saya? Ekspresi tak sedap dipandang Lei Hong tidak mereda sama sekali saat ia kembali ke Sun Bright World. Sepertinya aku tidak bisa kembali ke sekte sama sekali. Jika mereka bertiga datang mencariku di sekte, aku akan mati. Lei Hong tidak kembali ke sekte Qian Xuan Sein setelah kembali ke Sun Bright World. Dia mengirim pesan ke pusat kekuatan tertinggi dunia dari sekte tersebut untuk memberitahu pihak lain bahwa dia akan bersembunyi. Dia juga memberitahu pihak lain bahwa jika Duan Lingtian, Feng Qingyang, dan Meng Han muncul untuk menimbulkan masalah di sekte Angsa Qian, pihak lain harus memberitahu ketiganya bahwa dia tidak akan membiarkan dunia penentang dewa dan gelombang giok rumah surgawi pergi. Bagaimana hal-hal meningkat ke titik ini? Pusat kekuatan tertinggi dunia dari sekte Qian Xuan Sein bingung. Dia tidak mengerti bagaimana Lei Hong berhasil menyinggung ketiga pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7 pada saat yang bersamaan. Lagi pula, hanya ada 4 pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7, Lei Hong telah menyinggung mereka bertiga. Lei Hong tidak repot-repot menjelaskan dirinya sendiri. Setelah dia menjadi pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7, egonya semakin besar. Dia tidak lagi peduli dengan pendapat siapapun, termasuk senior dan tetua di sekte. Duan Lingtian, Feng Qingyang, dan Meng Han secara alami tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Ketiganya mengobrol sebentar sebelum mereka memasuki sekte surgawi hukum yang mendalam. Dengan itu, Duan Lingtian dan Feng Qing yang juga mengkonfirmasi bahwa Fang Yifan, pusat kekuatan tertinggi dunia dari dunia transendensi, benar-benar mati. Bagaimanapun, melihat adalah percaya. Tujuan kunjungan mereka adalah untuk memverifikasi masalah ini.
Bab 4603 Keputusan Zhang San. Keberhasilan Meng Han dalam mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal telah memberi harapan bagi banyak orang suci dan pusat kekuatan tertinggi dunia. Mereka hanya menemukan bahwa tidak mungkin meniru kesuksesannya ketika mereka mengetahui bahwa dia memiliki jimat perlindungan surga tambahan. Namun, karena Lei Hong berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal tanpa jimat perlindungan surga keempat, semua orang merasa bahwa mereka dapat meniru kesuksesannya. Tidak mengherankan jika banyak orang suci dan pembangkit tenaga tertinggi dunia sangat ingin masuk ke dunia berikutnya setelah berita tentang terobosan Lei Hong menyebar. Sayangnya, tanpa diduga, beberapa dekade kemudian, mereka menemukan bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi yang tidak lebih lemah dari Lei Hong dibunuh oleh kesengsaraan surgawi yang fatal. Tak perlu dikatakan, ini sangat memengaruhi moral mereka. Sepertinya bahkan jika kita berhasil mendapatkan jimat perlindungan surga dari pagoda melintasi surga, kita tidak bisa terburu-buru menghadapi kesengsaraan surgawi yang fatal. Kita harus sangat siap sebelum menghadapi kesengsaraan. Awalnya, saya tidak sabar untuk menyembuhkan luka saya sehingga saya bisa memasuki pagoda melintasi surga lagi untuk mendapatkan jimat perlindungan surga. Namun, sepertinya tidak perlu terburu-buru sekarang, pembangkit kekuatan tertinggi dunia, yang gagal mendapatkan jimat perlindungan surga dengan selisih tipis, berpikir dalam hati setelah mengetahui tentang kematian Fang Yifan. Pada saat yang sama, dua pembangkit tenaga tertinggi dunia dari tiga dunia atas yang baru-baru ini memperoleh jimat perlindungan surga dipenuhi ketakutan saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Saya mendapatkan jimat perlindungan surga 1 dekade lalu. Untungnya, saya tidak terburu-buru menghadapi Fatal Heavenly Tribulation. Kalau tidak, aku mungkin sudah mati seperti Fang Yifan. Aku merasakan hal yang sama. Saya tidak menyangka bahkan Fang Yifan gagal selamat dari kesengsaraan surgawi yang fatal. Dia tidak lebih lemah dariku. Kematian Fang Yifan seperti pengingat bagi para orang suci dan pusat kekuatan tertinggi dunia di batas luar dan dunia segudang. Mereka menyadari bahwa bahkan dengan jimat perlindungan surga, mereka mungkin tidak dapat bertahan dari kesengsaraan surgawi yang fatal. Dengan ini, beberapa orang suci dan kekuatan tertinggi dunia memutuskan untuk menghadapi kesengsaraan surgawi yang fatal hanya setelah mereka sepenuhnya memahami dua hukum ke tahap terpenting dan dao langit dan bumi yang mereka pahami ke tahap ketujuh. Dengan ini, kemungkinan mereka selamat dari Fatal Heavenly Tribulation akan lebih tinggi. Orang harus tahu bahwa bahkan tanpa memahami dua hukum ke tahap terpenting, seseorang masih bisa memicu kesengsaraan surgawi yang fatal dengan memahami dua hukum ke bentuk yang sempurna. Banyak orang menyadari kekuatan Lei Hong. Karena dia mampu menjadi pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7, itu berarti dia tidak menekan dao langit dan bumi, dan ketika dia adalah pembangkit tenaga tertinggi dunia, dia setidaknya harus memahami dua hukum ke tahap terpenting. Dia dianggap sebagai salah satu pembangkit tenaga tertinggi dunia terkuat karena dia telah memahami setidaknya satu hukum dengan bentuk sempurna dan yang lainnya dengan tingkat yang tinggi, tidak termasuk dua yang telah dia pahami hingga tahap terpenting. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia lainnya memahami satu hukum ke tahap terpenting dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang 4 tao langit dan bumi. Meskipun pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia yang memahami dua hukum ke tahap terpenting belum pernah terjadi sebelumnya, sebagian besar pemahaman mereka tentang 4 tao langit dan bumi tidak terlalu tinggi. Banyak dari mereka fokus untuk memahami hukum ke tahap terpenting dan mengabaikan 4 tao surga dan bumi mereka. Karena alasan ini, kekuatan mereka biasa saja. Setelah meninggalkan sekte surgawi hukum yang mendalam, Meng Han mengucapkan selamat tinggal pada Duan Lingtian dan Feng Qingyang. Ketika hanya Duan Lingtian, Feng Qingyang, Xiao Mubai, dan Zhang San yang tersisa, Xiao Mubai tersenyum dan berkata kepada Duan Lingtian dan Feng Qingyang, "Tuanku, senior Zhang San berencana untuk memindahkan klannya dari matahari. Dunia terang ke dunia yang menentang dewa. Saya ingin tahu apa pendapat Anda tentang ini." Sebagai penguasa dunia penentang dewa, Xiao Mubai secara alami berharap agar ada lebih banyak pusat kekuatan tertinggi dunia di dunia penentang dewa bahkan jika mereka bukan penduduk asli dunia penentang dewa. Sebelumnya, Zhang San telah menyatakan kecemburuannya bahwa dunia penentang dewa memiliki dua pusat kekuatan tertinggi tingkat 7. Pada saat itu, Xiao Mubai dengan bercanda mengatakan bahwa Zhang San juga bisa menikmati kemuliaan dengan pindah ke dunia yang menentang dewa. Zhang San menangkupkan tinjunya pada Duan Lingtian dan Feng Qing yang saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuanku,
aku benar-benar ingin bergabung dengan dunia penentang dewa. Tolong penuhi keinginanku. Zhang San telah mempertimbangkannya dengan saksama sebelum membuat keputusan ini. Sebelumnya, dia tidak menganggap serius lelucon Xiao Mubai. Meskipun dunia penentang dewa memiliki dua pusat kekuatan tertinggi tingkat 7, dia berpikir bahwa kemuliaan itu mungkin tidak akan bertahan lama. Setelah Meng Han dan Lei Hong menerobos satu demi satu, dia berpikir bahwa dia akhirnya akan menerobos juga. Dia juga percaya bahwa pusat kekuatan tertinggi dunia dari 3 dunia atas akan mengambil langkah maju yang penting itu. Namun, kematian Fang Yifan telah membuat Zhang San menyadari betapa sulitnya untuk mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal bahkan dengan jimat perlindungan surga. Bahkan Lei Hong terluka parah setelah menghadapi Fatal Heavenly Tribulation. Kalau tidak, dia tidak akan mengasingkan diri selama bertahun-tahun sebelum kembali ke Sun Bright World. Dia tahu bahwa Lei Hong sombong dan suka pamer. Jika Lei Hong tidak terluka, Lei Hong akan segera kembali ke Sun Bright World untuk pamer. Selain itu, Duan Lingtian juga menyelamatkan nyawanya dari doppelganger Lei Hong. Dia juga mendengar dari Xiao Mubai bahwa Duan Lingtian dan Feng Qing yang berbagi pengetahuan mereka tentang 4 Tao langit dan bumi dengan kekuatan tertinggi dari dunia penentang dewa. Dia mengetahui bahwa Duan Lingtian tidak hanya memiliki pemahaman mendalam tentang pedang Dao, tetapi Duan Lingtian juga memiliki pemahaman mendalam tentang penguasaan Dao dan Dao tanpa batas. Untuk semua alasan ini, setelah meninggalkan sekte surgawi hukum yang mendalam, Zhang San memutuskan untuk memindahkan klannya ke dunia penentang dewa. Dunia menentang dewa adalah salah satu dari 18 dunia tengah, tetapi semua orang tahu dunia menentang dewa sekarang lebih kuat dari 3 dunia atas. Tuanku dan aku secara alami menyambut pusat kekuatan tertinggi dunia untuk bergabung dengan dunia yang menentang dewa, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Dia tahu dari tatapan Xiao Mubai bahwa Xiao Mubai kemungkinan telah membujur Zhang San untuk bergabung dengan dunia penentang dewa. Feng Qing yang tertawa dan berkata, dunia penentang dewa akhirnya memiliki pusat kekuatan tertinggi dunia lagi. Terima kasih atas dukungannya, tuanku. Zhang San membungkuk dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Duan Lingtian dan Feng Qing yang saat dia berkata, saya akan mengirim pesan kepada putra saya yang tidak berguna dan memintanya untuk memimpin klan kami ke dunia yang menentang dewa. Tolong jaga kami baik-baik, tuanku. Petik 2. Kemudian, Zhang San menoleh ke Xiao Mubai dan berkata sambil tersenyum, Tuan Xiao, kita seperti keluarga sekarang. Tolong jaga kami juga. Bab 4604 Aku akan menunggu Lei Hong di dunia penentang dewa. Xiao Mubai tertawa senang. Benar, saudara Zhang. Kami adalah keluarga sekarang. Xiao Mubai tidak menyangka bahwa setelah sekian lama, pusat kekuatan tertinggi dunia yang menentang dewa dunia pertama akan menjadi orang luar. Dia secara alami menyadari itu semua berkat Duan Lingtian dan Feng Qing yang sehingga ini terjadi dan itu tidak ada hubungannya dengan pesonanya. Tatapan Xiao Mubai melembut saat memikirkan ayahnya yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Ayah, apakah kamu melihat ini? Dunia yang menentang dewa akhirnya memiliki pusat kekuatan tertinggi dunia lainnya setelah Anda. Xiao Mubai tidak mempertimbangkan Duan Lingtian dan Feng Qing yang saat memikirkan hal ini. Lagi pula, duo itu bukanlah pembangkit tenaga tertinggi dunia ketika mereka meninggalkan dunia yang menentang dewa. Dan ketika mereka kembali, mereka telah melampaui pembangkit tenaga tertinggi dunia. Tuan Xiao, kata Duan Lingtian melalui transmisi suara, tanah persembahan surgawi aman di bawah perlindungan saya. Mari kita atur Zhang San untuk menetap di alam dewa lain sehingga dia bisa melindunginya. Itu juga yang ada dalam pikiranku, Xiao Mubai dengan cepat menjawab melalui transmisi suara. Selain menginginkan Zhang San untuk melindungi alam dewa lain, Xiao Mubai juga berencana untuk membiarkan Zhang San menetap di alam dewa lain untuk menghindari kemungkinan anggota klan Zhang tanpa sadar menyinggung keluarga dan teman Duan Lingtian. Lagi pula, bukanlah keputusan yang mudah bagi klan Zhang untuk pindah ke dunia penentang dewa. Karena itu, Xiao Mubai tidak ingin klan Zhang menderita sedikit pun setelah pindah ke dunia penentang dewa. Tak lama setelah itu, Xiao Mubai membawa Zhang San kembali ke dunia penentang dewa dan bersiap untuk memperkenalkannya kepada penguasa dunia penentang dewa lainnya. Sebelum mereka pergi, Zhang San mengirim pesan kepada putranya, sebuah pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia yang akan segera terjadi, untuk memimpin klan ke dunia penentang dewa. Pindah ke dunia yang menentang dewa. Ayah, apakah kamu serius? Putra Zhang San bingung dengan keputusan ayahnya.
Ayahnya telah meninggalkan dunia transendensi untuk menghindari Lei Hong, jadi dia terkejut mengetahui bahwa ayahnya telah kembali ke dunia transendensi tetapi tidak kembali ke klan. Kemudian, dia semakin terkejut ketika mengetahui tentang niat ayahnya untuk pindah ke dunia penentang dewa. Zhang San menjelaskan, saya beruntung kali ini karena saya mendapat perlindungan dari Tuan Duan. Namun, saya mungkin tidak seberuntung itu lain kali. Bahkan Fang Yifan gagal mengatasi Fatal Heavenly Tribulation. Anda harus tahu betapa kuatnya Lei Hong sekarang. Dengan kekuatan saya saat ini, sulit bagi saya untuk mendapatkan jimat perlindungan surgawi di pagoda melintasi surga. Bahkan jika saya berhasil mendapatkannya, saya tidak percaya diri menghadapi kesengsaraan surgawi yang fatal. Setidaknya sampai aku lebih kuat dari Fang Yifan atau waktuku semakin dekat. Zhang San secara alami mengacu pada kesengsaraan surgawi sekali dalam 10.000 tahun yang akan tumbuh semakin kuat. Dia telah menemukan kesengsaraan surgawi sebelumnya agak menantang dan terluka. Meskipun lukanya kecil, siapa yang tahu apakah itu akan terjadi selama kesengsaraan surgawi berikutnya. Kekuatannya tidak banyak meningkat sejak saat itu. Meskipun dia yakin akan selamat dari kesengsaraan surgawi yang akan datang, dia tahu dia akan membayar harga yang mahal. Ayah, saya mengerti, kata putra Zhang San. Dia tidak berharap banyak hal terjadi. Berpikir tentang kematian Fang Yifan, pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia di dunia transendensi, dia semakin mempertanyakan keputusan ayahnya. Dia tidak membuang waktu dan mulai membuat persiapan untuk memindahkan klan ke dunia penentang dewa. Dia tahu bahwa beberapa anggota yang keras kepala tidak mau meninggalkan rumah mereka dan hanya bisa membiarkan mereka begitu saja, mengingat mereka adalah cabang dari klan Zhang. Novelringan.com. Duan Lingtian dan Feng Qing yang tidak kembali ke dunia penentang dewa bersama Xiao Mubai dan Zhang San. Sebaliknya, guru dan muridnya pergi ke sekte Qian Xuan Sein di Sun Bright World. Sebelumnya, Duan Lingtian telah membunuh doppelganger Lei Hong. Meskipun tidak ada kerusakan serius pada Lei Hong, butuh beberapa waktu bagi Lei Hong untuk membentuk doppelganger baru. Tidak ada keraguan bahwa sekarang ada dendam di antara mereka, dan wajar bagi mereka untuk saling berhadapan. Lei Hong bahkan mungkin tidak berada di sekte Qian Xuan Sein, Duan Lingtian berkata sambil menggelengkan kepalanya, berdasarkan mode operasi sebelumnya, wajar baginya untuk mempertimbangkan kemungkinan kita datang ke Sun Bright Dunia untuk mencarinya dan menyelesaikan skor. Feng Qing yang berkata, saya tidak berpikir dia akan berada di sekte juga. Namun, kita tetap harus mengunjungi sekte tersebut. Siapa yang tahu jika dia cukup berani untuk tinggal di sekte itu. Jika dia ada di sekte itu, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak beruntung, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Ketika Duan Lingtian dan Feng Qing yang akhirnya tiba di sekte Qian Xuan Sein, Duan Lingtian mengangkat tangannya. Dia tidak repot-repot menjelaskan dirinya sendiri kepada pasukan musuhnya. Sinar pedang besar turun dari langit segera, dan formasi penjaga Qian Xuan Sein sekte segera dipicu. Sayangnya, itu mudah hancur, terlihat seperti bintang yang jatuh dari langit. Saya sedang mencari Lei Hong, kata Duan Lingtian. Sedikit niat membunuh bisa terdengar dalam suaranya yang acuh tak acuh. Itu Feng Qing yang, orang di sebelahnya yang baru saja berbicara juga bergerak lebih awal. Dia pasti Duan Lingtian. Dia murid Feng Qing yang dan pembangkit tenaga listrik tertinggi kedua tingkat 7 di dunia yang menentang dewa. Ketika pembangkit tenaga listrik tertinggi terbang ke langit, mereka melihat Duan Lingtian dan Feng Qing yang. Sesaat kemudian, amarah mereka seakan keluar dari tubuh mereka, digantikan oleh rasa tidak berdaya. Apa yang bisa mereka lakukan? Bahkan pembangkit tenaga tertinggi dunia yang terkuat membutuhkan setidaknya 15 menit untuk menghancurkan formasi penjaga mereka, tetapi pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7 dapat melakukannya hanya dalam sekejap mata. Mereka marah tetapi tidak berdaya dan hanya bisa pasrah pada nasib mereka. Terlepas dari perasaan mereka, mereka secara alami harus menyapa Duan Lingtian dan Feng Qing yang tidak ingin memprovokasi keduanya lebih jauh. Ada beberapa yang memelototi keduanya dan menolak untuk menunjukkan rasa hormat. Mereka tidak takut. Lagi pula, menurut pendapat mereka, jika keduanya berani menyerang mereka, pembangkit tenaga listrik tertinggi level 7 sekte mereka akan membalas dendam dari dunia penentang dewa. Sementara itu, setelah memperluas kesadaran surgawinya, Duan Lingtian berkata, dia memang bukan anggota sekte. Pada saat ini, pemimpin klan dari sekte Qian Xuan Sein melangkah maju dan menyampaikan pesan ancaman Lei Hong kepada Duan Lingtian.
Duan Lingtian mencibir. Kemudian, dia memperluas kesadaran surgawinya ke pusat kekuatan tertinggi dunia dari Sekte Qian Xuanzhen, menyebabkan yang terakhir menjadi pucat. Matanya bersinar dengan niat membunuh saat dia mengangkat tangannya. Sinar pedang melesat ke arah pusat kekuatan tertinggi dunia saat Duan Lingtian berkata, "Kalau begitu, aku akan menunggu Lei Hong di dunia yang menentang dewa." Bab 4605 Kematian Kekuatan Tertinggi Dunia. Untuk waktu yang lama, pembangkit tenaga dan orang suci tertinggi dunia tidak ada bandingannya di Myriad Worlds dan Outer Boundary. Namun, hari ini, ketika menghadapi serangan Duan Lingtian, pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia dari Sekte Qian Xuanzhen menunjukkan ketakutan di wajahnya. Ledakan, pusat kekuatan tertinggi dunia dengan cepat mengerahkan seluruh energinya untuk memblokir sinar pedang. Pada saat yang sama, dia mengutuk pemimpin sekte dari Sekte Qian Xuanzhen dalam hati karena menyampaikan pesan ancaman Lei Hong kepada Duan Lingtian. Menurutnya, yang terakhir bisa menyampaikan pesan dengan nada yang lebih baik. Selain itu, pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia berpikir bahwa Duan Lingtian menyerangnya karena Duan Lingtian masih muda, tidak berpengalaman, dan sombong. Dia berpikir bahwa Duan Lingtian benar-benar gegabah menyerangnya. Bukankah dia khawatir tentang Lei Hong yang mendatangkan malapetaka di dunia yang menentang dewa? Pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia berpikir untuk dirinya sendiri. Dia tidak berpikir bahwa Duan Lingtian akan dapat menghentikan Lei Hong jika Lei Hong menyergap dunia yang menentang dewa. Bang! Sebuah ledakan keras terdengar ketika pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia dari Sekte Qian Xuanzhen memblokir sinar pedang Duan Lingtian. Tabrakan itu segera menimbulkan gelombang kejut besar yang menyapu ke segala arah. Pusat kekuatan tertinggi dunia yang akan datang dikejutkan oleh kekuatan gelombang kejut dan buru-buru mundur. Mereka yang lebih lemah segera dikirim terbang. Wajah mereka menjadi pucat, dan mereka ngeri, terjebak dalam pertempuran antara dua pembangkit tenaga listrik. Pemimpin sekte dari Sekte Qian Xuanzhen tercengang. Dia tidak berharap Duan Lingtian mengambil tindakan melawan pembangkit tenaga tertinggi dunia sekte, yang merupakan kakek juniornya, segera setelah dia menyampaikan pesan Lei Hong. "Hanya ini yang kamu punya?" Duan Lingtian bertanya. Meskipun pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia berhasil memblokir serangan itu, Duan Lingtian tidak diragukan lagi memiliki kendali mutlak atas pertarungan tersebut. Apalagi dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuh. Meskipun demikian, dia agak kecewa dengan kekuatan lawannya. Lawannya jauh lebih lemah dari Zhao Anyi, Sein dari Sekte Azure Cloud Sein di batas luar, dan sedikit lebih lemah dari Guo Lin, Sein lain dari Sekte Azure Cloud Sein. "Tuan Duan, mari kita bicara." Berdasarkan sikap kasual Duan Lingtian, jelas bagi pusat kekuatan tertinggi dunia bahwa Duan Lingtian menahan diri. Mungkin, Duan Lingtian bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatannya. Sebaliknya, dia telah menggunakan setiap ons kekuatannya dan nyaris memblokir serangan Duan Lingtian. Sebelum Duan Lingtian dapat menjawab, pemimpin sekte dari Sekte Qian Xuanzhen berkata dengan lantang, "Tuan Duan, jangan lupa bahwa kakak senior saya, Lei Hong, tidak lebih lemah dari Anda. Jika Anda berani membunuh kakek junior saya, kakak senior Lei Hong tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja." Duan Lingtian hanya mengangkat alis saat mendengar kata-kata ini. Sebaliknya, ekspresi pembangkit tenaga tertinggi dunia dari Sekte Qian Xuanzhen berubah drastis. "Mengapa saya tidak menyadari sebelumnya bahwa pemimpin sekte itu sangat bodoh? Tidak bisakah dia mengatakan bahwa kata-katanya hanya membuat Duan Lingtian semakin marah? Apakah semua anak muda memiliki temperamen yang begitu pendek? Pusat kekuatan tertinggi dunia bahkan tidak punya waktu untuk menenangkan Duan Lingtian sebelum Duan Lingtian bergerak lagi. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, dan aku akan mengatakannya lagi, aku akan menunggunya di dunia yang menentang dewa." Begitu suara Duan Lingtian jatuh, sinar pedang yang lebih terang dan lebih kuat dari sebelumnya ditembakkan. Swoosh! Sinar pedang yang mengerikan menembus serangan pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia dan melahapnya hanya dalam sekejap mata, meninggalkan air mata spasial di belakangnya. Tidak! Teriakan mengerikan dan kebencian terdengar di udara sebelum sinar pedang berlipat ganda dan membunuh pusat kekuatan tertinggi dunia, membuatnya menjadi abu yang tersapu oleh turbulensi spasial. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah itu, langit biru jernih di atas Sekte Qian Xuanzhen menjadi gelap saat awan gelap berkumpul. Petir menyambar di langit disertai dengan suara guntur. Tak lama kemudian, awan gelap berubah menjadi merah saat darah mulai turun. Fenomena ini,
yang jauh lebih intens daripada fenomena yang menggembar-gemborkan kematian pusat kekuatan tertinggi dunia yang akan segera terjadi oleh semua orang di dekat sekte Qian Xuanzhen. Apa itu? Sebuah pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia dari kekuatan teratas di dekatnya memimpin beberapa orang dan terbang ke langit saat mereka melihat ke arah sekte Qian Xuanzhen. Mata mereka terbelalak saat melihat pemandangan itu. Dari jauh, mereka melihat sesosok tubuh hancur berkeping-keping di bawah awan berwarna merah darah. Darah menghujani dengan deras saat teriakan mengerikan terdengar. Itu berasal dari sekte Angsa Qian. Saya telah melihat fenomena ketika pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia mati. Ini benar-benar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang satu ini. Kami tidak akan dapat melihat fenomena ini jika pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia yang akan segera terjadi dari sekte Qian Xuanzhen meninggal. Jika saya tidak salah, ini adalah fenomena yang menyatakan kematian pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia. Rho Alpha ND Alpha SN Omicron VEpsilon L.com. Sosok dan suara itu sangat akrab, saya pikir itu adalah pusat kekuatan tertinggi dunia dari sekte Qian Xuanzhen. Para penonton memutuskan untuk menantang hujan darah dan mendekati sekte Qian Xuanzhen untuk melihatnya. Ketika mereka tiba, mereka melihat dua orang di udara menatap sekelompok orang dari sekte Qian Xuanzhen dengan acuh tak acuh. Meskipun air mata spasial di depan Duan Lingtian sudah disegel, mereka masih bisa merasakan energi spasial yang mengerikan di udara. Duan Lingtian memandang pemimpin sekte dari sekte Qian Xuanzhen sebelum dia berkata, "Saya akan mengirim pemimpin sekte Anda untuk menemani pembangkit tenaga tertinggi dunia Anda juga. Kalian semua harus pergi dan memberitahu Lei Hong bahwa aku akan menunggunya di dunia yang menentang dewa." Para penonton terkejut ketika mereka mengetahui bahwa pemuda berpakaian ungu di depan mereka adalah Duan Lingtian, pembangkit kekuatan tertinggi kedua tingkat 7 setelah celah sejarah. Selain itu, menurut teks surgawi, dia juga orang pertama yang mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal setelah jeda sejarah. Bab 4606 Muda dan Ruam. Tidak, jika kamu berani membunuhku, kakak senior pasti tidak akan mengampuni dunia yang menentang dewa. Kepanikan terjadi ketika pemimpin sekte dari sekte Qian Xuanzhen mendengar kata-kata Duan Lingtian dan melihat niat membunuh di mata Duan Lingtian. Selain itu, kakek juniornya, yang merupakan kekuatan tertinggi dunia, juga telah dibunuh oleh Duan Lingtian. Itu semudah membunuh seekor ayam untuk Duan Lingtian untuk membunuh pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia, apalagi pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia yang akan segera terjadi seperti dia. Kamu tidak bisa membunuhku. Pemimpin sekte dari sekte Qian Xuanzhen meraung sekuat tenaga. Ini adalah kata-kata terakhirnya sebelum kematiannya. Begitu suaranya jatuh, ruang di sekelilingnya tiba-tiba mulai terdistorsi meskipun Duan Lingtian tidak bergerak. Setelah itu, dia secara misterius hancur berkeping-keping, dan auranya langsung menghilang. Ledakan, awan darah di langit belum bubar, tetapi darah menghujani lebih keras dari sebelumnya karena fenomena yang mengumumkan kematian pembangkit tenaga tertinggi dunia dan pembangkit tenaga tertinggi dunia yang akan segera terjadi tumpang tindih. Keheningan menyelimuti seluruh tempat. Pusat kekuatan tertinggi dari sekte Qian Xuanzhen dan para penonton merasa merinding setelah mereka menyaksikan Duan Lingtian membunuh pusat kekuatan tertinggi dunia dan pusat kekuatan tertinggi dunia dari sekte Qian Xuanzhen. Tak seorang pun dari sekte Qian Xuanzhen berani berbicara, takut itu akan mengorbankan nyawa mereka. Melihat bahwa Duan Lingtian bertindak tanpa peduli tentang konsekuensi tindakannya mungkin membawa ke dunia menentang dewa, mereka bertanya-tanya apakah Duan Lingtian benar-benar tidak khawatir tentang Lei Hong mendatangkan malapetaka di dunia menentang dewa. Baik Lei Hong dan Duan Lingtian adalah pusat kekuatan tertinggi tingkat 7. Di mata anggota sekte Qian Xuanzhen, Duan Lingtian tidak mungkin lebih kuat dari Lei Hong karena Duan Lingtian jauh lebih muda. Menurut pendapat mereka, pengalaman bertahun-tahun yang dikumpulkan Lei Hong akan memberi Lei Hong keuntungan atas Duan Lingtian. Meskipun dunia penentang dewa memiliki dua pusat kekuatan tertinggi tingkat 7, mereka percaya bahwa bahkan jika keduanya bergabung, Lei Hong masih dapat melarikan diri dari mereka. Secara alami, orang-orang ini tidak berani menyuarakan pikiran mereka. Kematian tragis pemimpin sekte mereka menjadi peringatan bagi mereka. Mereka tahu bahwa jika pemimpin sekte mereka berbicara dan bertindak lebih diplomatis, mungkin Duan Lingtian tidak akan membunuh pusat kekuatan tertinggi dunia dan pemimpin sekte mereka. Mereka putus asa saat ini. Pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7 Qian Xuanzhen sekte tidak berani kembali ke sekte tersebut, dan pembangkit tenaga tertinggi dunia mereka telah mati.
Dengan ini, apakah mereka masih dianggap sebagai sekte teratas di Sun Bright World? Syukurlah, selama Lei Hong masih hidup, mereka masih akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di Sun Bright World tidak peduli apapun yang terjadi. Tuan, ayo kembali, kata Duan Lingtian sambil melirik anggota diam dari sekte Qian Xuan Sein. Setelah Duan Lingtian dan Feng Qing yang menghilang dari pandangan, para penonton akhirnya sadar kembali. Beberapa kekuatan tertinggi dari pasukan tetangga akhirnya memiliki keberanian untuk maju dan bertanya tentang apa yang terjadi. Namun, mereka tidak mendapatkan jawaban apapun karena kekuatan tertinggi dari sekte Qian Xuan Sein sedang tidak ingin berbicara. Namun, satu atau dua pembangkit tenaga listrik tertinggi yang memiliki koneksi ke sekte Qian Xuan Sein segera mengetahui tentang apa yang terjadi setelah berbicara dengan teman-teman mereka di sekte Qian Xuan Sein. Apa? Lei Hong menghadapi Duan Lingtian lalu dia melarikan diri karena dia khawatir Duan Lingtian dan Feng Qing yang akan mencarinya di sekte Qian Xuan Sein. Sebelum Lei Hong melarikan diri, dia memberitahu sekte untuk memberitahu Duan Lingtian bahwa jika Duan Lingtian berani bergerak di sekte, dia tidak akan membiarkan dunia penentang dewa pergi. Namun, sepertinya ancamannya tidak berpengaruh sama sekali. Memang, ancamannya tidak berguna. Jika tidak, Duan Lingtian tidak akan membunuh pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia dan pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia yang akan segera terjadi. Sekte Qian Xuan Sein benar-benar tidak beruntung kali ini. Saya mendengar bahwa pemimpin sekte dengan gegabah menyampaikan ancaman Lei Hong kepada Duan Lingtian. Itu pasti membuat Duan Lingtian marah. Apakah dia sudah gila? Meskipun Duan Lingtian adalah pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7, dia masih sangat muda. Apakah pemimpin sekte tidak tahu bahwa anak muda memiliki temperamen yang pendek? Mereka menghargai reputasi mereka lebih dari hidup mereka, dan sepertinya Duan Lingtian tidak berbeda dengan mereka. Tidak lama kemudian, berita tentang apa yang terjadi menyebar seperti api di Sun Bright World, mengejutkan dan menakuti semua orang. Apa? Duan Lingtian dari dunia yang menentang dewa pergi ke sekte Qian Xuan Sein dan membunuh kakek junior Lei Hong yang merupakan pusat kekuatan tertinggi dunia. Dia juga membunuh pemimpin sekte dari sekte Qian Xuan Sein. Apa yang telah terjadi? Bahkan ketika Duan Lingtian dan tuannya adalah satu-satunya dua pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7, mereka tidak membunuh tanpa pandang bulu. Mengapa Duan Lingtian tiba-tiba bertindak melawan sekte Qian Xuan Sein Lei Hong? Saya mendengar dari sumber yang dapat dipercaya bahwa Lei Hong mencoba membunuh pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia dari dunia transendensi. Sial baginya, pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia itu mengenal Duan Lingtian. Saya juga mendengar bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia telah memindahkan klannya dari dunia transendensi ke dunia yang menentang dewa. Belum pernah terjadi sebelumnya pembangkit tenaga tertinggi dunia dari Sun Bright World dibunuh oleh orang lain, bukan? Ini bukan hanya Sun Bright World. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di 3 dunia atas. Mereka yang terbunuh berasal dari 18 dunia tengah. Begitu Lei Hong mengetahui hal ini, dia mungkin akan menjadi gila, bukan? Oh, dia pasti akan kehilangannya. Dia bahkan mungkin akan melakukan pembunuhan besar-besaran di dunia yang menentang dewa. Kamu benar-benar tidak bisa main-main dengan orang muda. Mereka memiliki temperamen yang pendek. Di sudut terpencil Sun Bright World, spekulasi masyarakat terbukti benar. Sebelum berita tentang apa yang terjadi di sekte Qian Xuan Sein menyebar, Lei Hong telah menerima beberapa pesan dari sekte tersebut, dan dia sangat marah. Muda dan gegabah. Lei Hong tidak menganggap Duan Lingtian gegabah. Untuk mencapai begitu banyak di usia muda, bagaimana dia bisa gegabah? Bisakah dia sampai sejauh ini jika dia gegabah? Meskipun Lei Hong sangat marah, dia dengan cepat menenangkan dirinya. Dia mulai bertanya-tanya apakah ada konspirasi di balik tindakan Duan Lingtian. Dia bertanya-tanya apakah Duan Lingtian mencoba membujuknya ke dunia yang menentang dewa. Jika dia melakukan pembunuhan besar-besaran di dunia yang menentang dewa, itu akan memberi Duan Lingtian alasan yang sah untuk membunuhnya. Lei Hong selalu sombong, dan dia juga menderita banyak kerugian karena kesombongannya. Setelah menghadapi beberapa pengalaman mendekati kematian karena kesombongannya, ia juga belajar dari kesalahannya. Sejak saat itu, dia belajar bagaimana mundur dan mengaku kalah jika dia bukan tandingan lawannya. Jika dia tidak mampu memprovokasi lawannya, dia akan menanggungnya. Misalnya, ketika Feng Qing yang sedang menjaga pagoda melintasi surga, Lei Hong menelan harga dirinya dan tidak membuat keributan,
mundur diam-diam meskipun dia tidak senang. Jika dia sombong dan membuat keributan, dia pasti sudah mati saat itu. Setelah menjadi pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7, dia yakin akan kemampuannya sehingga dia berani bertindak arogan lagi ketika dia mengejar pembangkit tenaga tertinggi dunia lainnya. Itu bukan keputusan yang terburu-buru. Karena pengalamannya, dia percaya bahwa Duan Lingtian tidak membunuh dua pembangkit tenaga listrik dari Sekte Qian Xuan Sein dengan gegabah. Bab 4607 Kembalinya Kaisar Surgawi dari Surga Penghancur yang Soliter. Namun, Duan Lingtian bertindak begitu berani. Bukankah memalukan jika saya tidak melakukan apapun? Dari awal perjalanan kultivasinya hingga saat ini, ia hanya dipermalukan 1 atau 2 kali saat ia masih lemah dan muda. Hal itu tidak pernah terjadi lagi sejak saat itu. Wajar jika dia marah dengan tindakan Duan Lingtian. Terlebih lagi, jika dia tidak melakukan apapun, kebencian yang belum terselesaikan ini kemungkinan besar akan menyebabkan iblis hati tumbuh di dalam hatinya, yang akan membahayakan budidayanya. Sementara berita kematian pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia dari Sekte Qian Xuan Sein menyebar di dunia cerah matahari, Duan Lingtian dan Feng Qing yang kembali ke dunia penentang dewa. Tian kecil, apakah kamu berencana memikat Lei Hong ke dunia penentang dewa untuk membunuhnya? Feng Qing yang bertanya sambil tersenyum. Dia pergi ke Sun Brightwald dan menyaksikan Duan Lingtian membunuh 2 orang dari Sekte Qian Xuan Sein tanpa mengatakan apapun karena dia tahu Duan Lingtian pasti punya alasan untuk melakukan itu. Kalau saja Lei Hong bisa dibujuk dengan mudah, kata Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun Duan Lingtian kali ini bertindak mencolok dan kejam hingga membuat marah Lei Hong, dia tidak berpikir Lei Hong akan sebodoh itu hingga mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Selama berada di dunia transendensi, dia telah melihat betapa berhati-hatinya Lei Hong. Lei Hong hanya mengirimkan doppelgangernya saat itu. Benar atau tidak, dia yakin Lei Hong yakin bisa melarikan diri darinya dan Feng Qingyang. Namun, Lei Hong tetap tidak lengah dan hanya mengirimkan doppelganger. Lei Hong jauh lebih berhati-hati dibandingkan orang kebanyakan. Tidak hanya itu, setelah pertemuan mereka, Lei Hong tidak ragu-ragu dan malah bersembunyi alih-alih kembali ke Sekte Qian Xuan Sein. Namun, dia berasumsi bahwa Duan Lingtian tidak akan berani mengambil tindakan terhadap sekte tersebut, karena berpikir bahwa Duan Lingtian akan takut akan dampak yang mungkin diderita oleh dunia penentang dewa. Saya benar-benar tidak menyangka dia begitu berhati-hati dan tegas. Jika saya tahu lebih awal, saya akan membunuhnya saat pertama kali melihatnya, kata Feng Qing yang dingin ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Sebelumnya, Feng Qing yang telah melihat Lei Hong di luar pagoda pelintas surga ketika ia baru saja muncul. Lei Hong termasuk di antara kelompok pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia dan orang suci pertama yang datang ke pagoda pelintas surga. Dia bahkan berbicara sebentar dengan Lei Hong saat itu. Pada saat itu, Lei Hong hanyalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia. Ini berarti doppelgangernya masih memiliki mata yang tidak bernyawa dan kosong. Karena alasan ini, Feng Qing yang yakin Lei Hong yang dia temui di pagoda pelintas surga bukanlah seorang doppelganger. Sementara itu, setelah mendengar kata-kata Feng Qing yang, Duan Lingtian berkata sambil tersenyum, "Guru, tidak perlu marah. Hanya masalah waktu sebelum kita membunuh Lei Hong." Duan Lingtian sudah lama ingin membunuh Lei Hong. Terlepas dari hal-hal yang dia dengar tentang Lei Hong, dia tidak pernah melupakan fakta bahwa Lei Hong ingin membunuhnya dan menekan dunia penentang dewa untuk menyerahkannya setelah dia mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal. "Kamu benar," kata Feng Qing yang sambil tertawa, "bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya sekarang, itu tidak berarti kita tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan, kecuali dia memutuskan untuk tetap tinggal, bersembunyi selamanya." Setelah kembali ke dunia penentang dewa, guru dan muridnya berpisah. Duan Lingtian kembali ke klan Xia sementara Feng Qing yang kembali ke surga penghancur soliter, alam Devata, dan terus menjadi kaisar surgawi dari surga penghancur soliter. Setelah meninggalkan pagoda pelintas surga, Feng Qing yang tinggal di klan Xia selama beberapa hari tetapi menyadari bahwa dia tidak terbiasa tinggal di sana. Selanjutnya, dia kembali ke surga penghancur soliter dan terus menjadi kaisarnya. Apalagi bawahannya masih hidup. Feng Qing yang saat ini bukan lagi Feng Qing yang di masa lalu. Dia sekarang termasuk orang terkuat di dunia segudang dan batas luar. Ketika teks surgawi muncul untuk mengumumkan terobosan Feng Qingyang,
ada beberapa orang yang meragukan apakah Feng Qing yang dalam teks surgawi adalah orang yang sama dengan Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter. Namun, setelah dia kembali, tidak ada yang meragukannya lagi. Tidak lama setelah Feng Qing yang kembali ke alam penghancur soliter, Kaisar Langit dan Kaisar Langit dari berbagai alam Devata datang untuk memberikan penghormatan. Namun, kecuali beberapa orang yang dia dan Duan Lingtian kenal, dia tidak bertemu mereka. Sayangnya bagi salah satu dari mereka, meskipun suaranya lembut yang hanya bisa didengar oleh Kaisar Langit di sebelahnya, dia tiba-tiba gemetar sebelum dia mulai menua dari seorang pria parubaya menjadi seorang pria tua hanya dalam sekejap sebelum dia berubah menjadi debu dan menghilang. Semua ini terjadi hanya dalam sekejap mata. Kaisar Langit yang berdiri di sampingnya hampir kencing saat melihat ini. Ini tidak mengherankan karena ini adalah metode yang menakutkan. Keraguannya segera lenyap pada saat ini, dan dia segera berlutut sambil memohon belas kasihan. Sebelumnya, semua orang juga melihat apa yang terjadi dan merasa merinding. Pada saat itu, kesadaran belum menyadarkan mereka. Mereka bertanya-tanya orang seperti apa yang bisa membunuh dengan begitu diam-diam dan cepat. Orang yang bergerak haruslah seseorang yang sangat ahli dalam hukum waktu dan kemungkinan besar berada di alam yang lebih tinggi daripada dewa tertinggi yang belum sempurna dan dewa tertinggi tingkat menengah. Bahkan dewa tertinggi biasa pun mungkin tidak mampu melakukan hal itu. Namun, setelah Kaisar Langit berlutut dan memohon belas kasihan, mereka akhirnya sadar, orang yang meninggal telah menyinggung Feng Qing yang, Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter yang baru saja kembali ke tahtanya. Beraninya dia menyinggung Kaisar Langit Feng. Dia mendekati kematian. Seseorang memarahi dengan marah. Pada saat yang sama, orang lain berkata dengan nada mengejek, "Ha! Dia pantas mendapatkannya. Kaisar Langit Liu Chuan, orang di sebelahmu itu benar-benar bodoh." Baca novelringan.com. Kaisar Langit di sekitarnya tahu betapa sulit diatur dan sombongnya orang ini. Namun, melihat betapa pengecutnya dia saat ini, mereka tentu saja memperlakukannya sebagai bahan tertawaan. Pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar dari istana surgawi dari surga penghancur soliter. "Keluar, mulai sekarang, Anda tidak diperbolehkan menginjakkan kaki ke surga penghancur soliter. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu bersama jiwamu." Bab 4608 Neraka Asura juga merupakan salah satu dari 3 tempat paling mematikan di dunia penentang dewa. "Ya, Tuan Feng Qing yang, kalian semua juga harus pergi." Feng Qing yang berkata dengan acuh tak acuh, "Saya kembali ke surga penghancur soliter karena saya sangat mencintai tempat ini setelah tinggal di sini selama bertahun-tahun yang lalu. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Lanjutkan saja seperti yang Anda lakukan sebelumnya. Keberadaanku tidak akan mempengaruhimu sedikit pun." Setelah mendengar ini, Kaisar Langit di alam Devatal merasa lebih nyaman. Kemudian, mereka segera mengucapkan selamat tinggal dan pergi, khawatir mereka akan menjadi seperti pria di sebelah Kaisar Langit Liu Chuan. Samar-samar mereka ingat bahwa pria itu adalah orang terkuat di bawah komando Kaisar Langit Liu Chuan. Meskipun dia belum menjadi Kaisar Surgawi, dia hampir sekuat Kaisar. Dia hampir termasuk yang terkuat di alam Devata ini. Mereka membutuhkan setidaknya lebih dari selusin gerakan untuk mengalahkannya. Namun, orang seperti itu dibunuh oleh Feng Qing yang dengan begitu mudah dan cepat. Mereka terkejut dan ketakutan. Setelah semua orang pergi, Feng Qing yang mengenang masa lalu bersama beberapa Kaisar Langit yang memiliki hubungan baik dengannya dan Duan Lingtian di masa lalu. "Kaisar Surgawi Feng, kamu dan muridmu benar-benar mengejutkan. Saya tidak menyangka kalian berdua akan mengambil langkah penting dan melampaui eksistensi tinggi dan perkasa di alam dewa. Itu benar, saya selalu tahu bahwa murid Anda sangat kuat, tetapi saya benar-benar tidak menyangka dia akan sampai sejauh ini. Aku ingin tahu apakah dia akan kembali. Aku sudah lama tidak melihatnya. Tidak banyak waktu berlalu, dan kultivasi saya tidak mengalami banyak kemajuan. Namun, Anda dan murid Anda telah mencapai ketinggian yang mengejutkan. Aku tidak percaya aku mengenalmu dari sebelumnya. Kalau tidak, aku akan termasuk di antara kelompok orang yang diminta pergi." Kaisar Langit Feng. Semua orang tertawa, tapi tawa mereka sedikit tertahan. Meskipun mereka sudah lama mengenal Feng Qing yang dan Duan Lingtian dan sering bercanda dengan keduanya, mereka juga sangat sadar diri. Duo ini sekarang berada di liga lain. Merupakan suatu berkah yang luar biasa bahwa keduanya bahkan mengingat mereka. "Jika Tian kecil berkunjung, saya akan memberitahu Anda, dan kita bisa bertemu lagi."
kata Feng Qing yang sambil sedikit tersenyum. Baca novel ringan.com. Baiklah, mata semua orang berbinar. Mereka juga sangat ingin bertemu dengan pemuda yang mereka kenal di masa lalu. Memikirkan betapa hati-hatinya Duan Lingtian di depan mereka di masa lalu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati. Begitu banyak hal yang berubah seiring berjalannya waktu. Saat ini, pemuda yang dulunya mengagumi mereka telah jauh melampaui mereka, berdiri di puncak dunia. Mereka tidak tinggal di istana surgawi dari surga penghancur yang soliter. Mereka tinggal selama beberapa hari dan menolak undangan Feng Qing yang untuk tinggal lebih lama sebelum mereka pergi. Sebelum pergi, mereka mengingatkan Feng Qing yang lagi untuk memberitahu mereka jika Duan Lingtian kembali. Kaisar Surgawi Feng, ingatlah untuk memberitahu kami jika muridmu kembali. Itu benar, aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Aku sangat merindukannya. Saya ingin melihat anak itu lagi dan melihat seberapa besar perubahannya. Auranya sekarang sepertinya akan membuatku menundukkan kepalaku. Seseorang berkata dengan bercanda. Feng Qing yang tersenyum dan menanggapi mereka. Feng Qing yang tinggal di surga penghancur soliter selama beberapa hari lagi sebelum dia berangkat ke neraka Asura. Sebelumnya, aku mendengar Tuan Xiao berkata bahwa dia dan pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia lainnya tidak akan memasuki neraka Asura begitu saja. Ayahnya terluka di masa lalu ketika dia pergi ke neraka Asura juga. Yang pertama disebut makam dewa, itu adalah tempat paling mematikan di antara ketiganya. Yang kedua adalah jurang maut, dan yang ketiga adalah neraka Asura. Ada berbagai pintu masuk ke tempat-tempat ini di alam dewa dunia penentang dewa. Ketika dia berada di neraka Asura, dia memperoleh warisan pedang waktu, pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia penentang dewa. Meskipun pedang waktu hanya merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia, itu bukan karena kurangnya bakatnya. Dia telah meninggal sebelum dia bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi karena dia diincar oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia yang takut akan potensinya. Dia dikenal luas sebagai kandidat paling menjanjikan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia di masa lalu. Seiring waktu, dia pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia jika dia tidak mati. Saya tidak menyangka akan ada tempat di dunia penentang dewa yang berbahaya bahkan bagi pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia. Kali ini, Feng Qing yang berencana mengunjungi tempat di neraka Asura di mana ayah Xiao Mubai terluka. Menurut Xiao Mubai, itu adalah salah satu tempat paling berbahaya dan misterius di neraka Asura. Sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia, dia bisa pergi ke sebagian besar tempat di neraka Asura tanpa banyak risiko. Namun hal yang sama tidak berlaku untuk pembangkit tenaga listrik tertinggi biasa. Bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia pun terluka, aku ingin tahu tempat seperti apa itu. Apakah ada kaitannya dengan masa sebelum kesenjangan sejarah? Apakah ini dunia rahasia atau jebakan maut yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi di atas tingkat ke-7 sebelum kesenjangan sejarah? Namun, hal tersebut tidak seharusnya terjadi. Menurut Little Tian, segala sesuatu sebelum kesenjangan sejarah dihancurkan dan direkonstruksi. Bahkan pembangkit tenaga listrik terkuat pun hanya bisa bersembunyi di alam dewa dan bertahan melawan kehendak surga. Feng Qing yang tidak bersama Duan Lingtian di masa lalu, tapi dia telah mempelajari apa yang telah dipelajari Duan Lingtian juga. Ini seharusnya menjadi tempatnya. Feng Qing yang akhirnya tiba di tempat yang diceritakan Xiao Mubai kepadanya. Seluruh tempat itu diselimuti kabut, dan ketika dia memperluas kesadaran surgawinya, dia tidak dapat merasakan apapun sama sekali. Bab 4609 Auman Binatang Buas. Tempat ini sungguh misterius. Dia mengetahui dari Xiao Mubai bahwa ayah Xiao Mubai, yang merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia, terluka di sini. Dia belum pulih dari luka-lukanya ketika dia harus menghadapi kesengsaraan surgawi sekali dalam 10.000 tahun. Karena alasan ini, dia dibunuh oleh kesengsaraan surgawi. Jika bukan karena luka-luka itu, dia akan mampu bertahan setidaknya 2 atau 3 lagi kesengsaraan surgawi. Setelah kematiannya, dunia penentang dewa merahasiakan kematiannya, tidak ingin dunia lain mengetahui bahwa dunia penentang dewa tidak lagi mendapat dukungan dari pusat kekuatan tertinggi dunia. Aku harus menjelajahi tempat itu. Karena pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia terluka di sini, Feng Qing yang tidak meremehkan tempat ini. Faktanya, dia sangat berhati-hati meskipun memiliki kekuatan saat ini. Astaga, dengan sekejap, Feng Qing yang memasuki tanah yang diselimuti kabut dengan gerakan lincah.
Sesaat kemudian, ekspresinya berubah drastis. Dia bisa merasakan energi mengerikan melonjak ke arahnya segera setelah dia melewati kabut. Setelah itu, keributan besar terdengar di udara saat lebih dari selusin energi berbeda melonjak menuju Feng Qingyang. Kedengarannya ada lebih dari selusin orang yang menyerangnya pada saat yang bersamaan. Ekspresi Feng Qingyang berubah serius, dan dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Energinya melonjak seiring dengan pedang Dao tahap ke-7 dan hukum waktu pada tahap terpenting. Kemudian, dia melepaskan sinar pedang untuk melawan serangan yang datang dari kabut gelap. Astaga, sinar pedang yang ganas, yang sepertinya membawa kekuatan yang menghancurkan bumi, terbang di udara, meninggalkan robekan spasial di belakangnya. Robekan spasial tidak segera membaik, terhenti sebentar oleh hukum waktu. Mengaum, dari balik kabut, raungan ganas terdengar di udara, menyebabkan darah Feng Qing yang melonjak di tubuhnya. Bagaimanapun, dia bukan lagi dewa tertinggi perantara. Dia sekarang termasuk di antara orang-orang terkuat di dunia, pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Namun, hanya oman binatang buas yang mampu membuat darahnya melonjak. Itu terlalu sulit dipercaya. Bahkan jika lusinan binatang buas dengan kekuatan pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia mengelilinginya dan meraung di telinganya, mereka tetap tidak akan mampu membuat darah kehidupannya melonjak. Pada saat ini, Feng Qing yang menemukan bahwa sinar pedangnya telah hancur berkeping-keping setelah mengalami kebuntuan sesaat ketika bertabrakan dengan energi gabungan. Dia sangat terkejut. Setelah itu, Feng Qing yang buru-buru mundur. Kesadaran surgawinya dapat merasakan bahaya besar saat ini. Feng Qing yang merasakan jantungnya berdetak kencang. Ketika dia akhirnya meninggalkan tanah yang diselimuti kabut, dia melihat tanah bergetar sebelum kabut menyebar sebentar, memperlihatkan penghalang tembus pandang yang menghentikan energi yang sangat menakutkan. Mengaum, penghalang spasial ini, tidak mengherankan jika Feng Qing yang terkejut. Dia telah melihat penghalang spasial sebelumnya antara dunia segudang dan batas luar, tapi penghalang itu sama lemahnya dengan kertas. Dia dapat dengan mudah merobeknya dan bergerak bebas antar tempat. Astaga! Feng Qing yang menyerang dengan sekuat tenaga sebelum kabut menyelimuti penghalang itu lagi, mengincar penghalang spasial yang menghalangi energi darah. Berbeda dengan penghalang spasial lain yang pernah dia lihat sebelumnya, serangannya gagal mendarat. Seperti yang diharapkan, dia tidak terkejut bahwa penghalang itu menghentikan serangannya. Lagi pula, itu tidak hanya menghentikan energi darah, tapi juga bisa menyerap kesadaran surgawinya. Ada apa di balik penghalang spasial misterius ini? Feng Qing yang sangat penasaran. Saat ini, kabut perlahan menyatu kembali. Sebelum penghalang spasial menghilang di balik kabut, dia melihat energi darah yang menakutkan mundur. Aneh sekali, aku bisa dengan mudah masuk dan keluar dari penghalang. Saya dapat menyerang dengan bebas dan menggunakan kesadaran surgawi saya seperti biasa. Namun, tidak ada yang bisa kulakukan ketika aku berada di luar penghalang, terlebih lagi, ada apa dengan oman binatang itu? Binatang apa itu? Apakah energi darah itu milik binatang itu? Apakah ayah Tuan Xiao pernah terluka parah di masa lalu? Pertanyaan demi pertanyaan muncul di benak Feng Qing yang saat dia menatap tanah asing yang diselimuti kabut. Meski penasaran, dia tidak berencana memasuki tempat itu lagi untuk saat ini. Tempat itu membuatnya merasa tidak nyaman. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang tempat ini, Feng Qing yang memutuskan untuk mencari Xiao Mobai begitu dia pergi. Dia ingin tahu apakah ada orang lain yang memasuki tempat ini selain ayahnya. Setelah mendengarkan Feng Qing yang, Xiao Mobai berkata, "Ya. Dari apa yang saya tahu, dua pembangkit tenaga tertinggi dunia yang akan datang pergi ke sana, tetapi mereka tidak pernah terlihat lagi. Selain itu, saya tidak tahu siapa lagi yang mungkin pernah pergi ke tempat itu sebelumnya. Bagaimanapun, tempat itu selalu dikenal sebagai jebakan maut." Bab 4610 Bagaimana peringkat mereka? Perangkap maut. Apakah ayahmu memberitahumu tentang apa yang dia temui di sana? Feng Qing yang bertanya. Xiao Mobai tidak menjelaskan secara detail sebelumnya ketika mereka membicarakan masalah ini. Dia yakin ayah Xiao Mobai pasti telah memberitahu Xiao Mobai tentang apa yang dia temui di dalam sejak Xiao Mobai menjadi putranya. Ya, kata Xiao Mobai sambil mengangguk. Dia mengatakan bahwa begitu dia memasuki tempat itu, dia merasakan energi merah darah yang mengerikan melonjak ke arahnya. Kemudian, dia hampir terbunuh oleh energi itu. Untungnya, pada saat kritis, dia berhasil mundur dan memblokir sebagian energinya.
Menurutnya, kekuatan energinya jauh lebih kuat daripada kekuatan pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia. Itu sebanding dengan energi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Karena alasan inilah Xiao Mubai tidak memperingatkan Feng Qingyang tentang hal itu. Bagaimanapun, sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7, dia tidak ragu bahwa Feng Qingyang akan mampu menghadapinya. Akhirnya, Xiao Mubai bertanya, "Tuan Feng, apakah kamu pergi ke tempat itu?" "Ya," kata Feng Qingyang dengan sedikit anggukan, "tempat itu sungguh aneh. Soal energi, tidak sesederhana yang ayahmu katakan. Ini jelas lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Setidaknya, itu lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 biasa. Saya tidak bisa melangkah lebih jauh karena itu dan terpaksa menyerah." Xiao Mubai tentu saja terkejut saat mendengar kata-kata ini. Wajahnya pucat ketika dia berkata, "Bagaimana ini mungkin? Tuan Feng, bahkan kamu tidak punya pilihan selain meninggalkan tempat itu." Xiao Mubai sangat ketakutan. Tempat apa itu? Pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7 adalah yang terkuat di dunia. Namun, bahkan Feng Qing yang terpaksa mundur begitu dia menghadapi energi itu. "Memang," kata Feng Qing yang sambil tersenyum masam. Tidak lama setelah itu, Feng Qing yang mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Mubai dan pergi. Setelah pergi, Feng Qing yang mencari Duan Lingtian. Menguasai. Duan Lingtian tidak menyangka akan bertemu gurunya secepat ini setelah mereka berpisah. Dia tahu bahwa tuannya pasti ingin berbicara dengannya, jadi dia bertanya, "Ada apa, Tuan?" "Tian kecil." Feng Qing yang tidak membuang waktu dan menceritakan pengalamannya serta kata-kata Xiao Mubai kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian secara alami akrab dengan neraka Asura. Sebelumnya, setelah menghadapi kesengsaraan surgawi yang fatal, dia telah meninggalkan dunia penentang dewa dan mengambil jalan memutar ke neraka Asura, khawatir seseorang akan mengikutinya dan membunuhnya. Mirip dengan Feng Qingyang, dia hanya mengetahui bahwa neraka Asura adalah salah satu dari 7 tempat paling mematikan di alam Devata. Baru kemudian dia mengetahui bahwa tempat itu hampir termasuk di antara 3 tempat paling mematikan di dunia penentang dewa. Di antara 3 tempat itu, dia hanya pernah ke neraka Asura. Kamu tertekan oleh energinya. Hingga baru-baru ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak ada yang lebih kuat dari tokoh-tokoh besar di dunia dan para orang suci setelah kesenjangan sejarah. Teks surgawi juga menegaskan bahwa gurunya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 pertama setelah kesenjangan sejarah, diikuti oleh dia, Meng Han, dan Lei Hong. Duan Lingtian tenggelam dalam pikirannya saat ini. Jika neraka Asura begitu berbahaya, lalu seberapa berbahayanya kuburan dewa dan jurang tanpa dasar, yang bahkan lebih berbahaya lagi. Berdasarkan peringkat 3 tempat paling mematikan itu berdasarkan apa? Mengapa kuburan dewa dan jurang tanpa dasar berada di peringkat teratas neraka Asura? Bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia terluka parah beberapa saat setelah memasuki tempat itu. Jika kau bertanya kepadaku, itu terdengar seperti tempat yang paling mematikan. Duan Lingtian mengungkapkan pemikirannya kepada Feng Qingyang, dan Feng Qingyang juga merasa bingung. Pada akhirnya, keduanya pergi mencari Xiao Mubai, yang sangat berpengetahuan, lagi. Meskipun dia jauh lebih muda dari penguasa dunia penentang dewa lainnya, dia adalah putra dari pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia penentang dewa. Setelah mendengar pertanyaan keduanya, Xiao Mubai tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, peringkat tempat ditentukan oleh ayahku. Neraka Asura berada di peringkat ketiga hanya karena tempat yang diselimuti kabut itu. Namun, di Jurang Maut, ada 2 tempat yang diselimuti kabut. Adapun makam dewa, ada 6 tempat seperti itu." Duan Lingtian dan Feng Qingyang mengangguk. Ternyata, pemeringkatannya didasarkan pada ini. Feng Qingyang mengerutkan kening dan bertanya, "Bagaimana ayahmu tahu bahwa 8 tempat lainnya sama berbahayanya dengan yang ada di neraka Asura?" Ayah Xiao Mubai terluka parah setelah pergi ke tempat itu di neraka Asura. Setelah itu, dia meninggal ketika dia menghadapi kesengsaraan surgawi yang terjadi sekali dalam 10.000 tahun. Masuk akal jika dia tidak mengunjungi 8 tempat lainnya. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan hidup untuk menghadapi kesengsaraan surgawi.